Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang final project dari praktikum oleokimia 2 yang berjudul tentang viskositas. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu pertama Wisnu Angga Prayuda, 2 Yohana Lumban Gaul, 3 Alia Sorta Juni Sianturi, 4 Christian. Baik, slide yang kedua ini akan dibacakan oleh saudara kami Yohana. Terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan yang pertama, yaitu ini adalah peta konsep dari viskositas, dari presentasi yang akan kami lakukan, di mana kami membuatnya. Peta konsep ini terdiri dari 6. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu pengertian viskositas, penerapannya, faktor-faktor, tipe atau alat. Langsung saja yang pertama yaitu kita harus tahu apa itu pengertian dari viskositas. Apa sebenarnya viskositas itu? Kenapa harus kita ketahui dan apa gunanya dalam kehidupan kita? Jadi, viskositas merupakan ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Garis bawahi kata kekentalan, di mana kata kekentalan ini merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan akan menimbulkan gesekan antar bagian atau lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Terus kita memasuki konsep viskositas. Bagaimana sebenarnya konsep viskositas itu? Jadi, fluida, baik zat cair maupun zat gas, yang jenisnya berbeda memiliki tingkat kekentalan yang berbeda-beda. Viskositas alias kekentalan sebenarnya merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Jadi, molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling gesek-menggesek ketika fluida tersebut mengalir. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Selanjutnya, kita akan memasuki fluida yang memiliki viskositas. Yang pertama itu, fluida yang memiliki viskositas ada dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan fluida sejati. Yang kedua, fluida yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir. Contohnya dalam kehidupan kita itu adalah air. Sebaliknya, fluida yang lebih kental, lebih sulit mengalir. Sebagai contohnya, yang paling sering kita gunakan yaitu minyak goreng, oli, dan madu. Yang ketiga, fluida sejati memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, dapat dimanfaatkan atau kompresibel. Yang kedua, mengalami gesekan saat mengalir atau memiliki viskositas. Dan yang ketiga, alirannya turbulen atau alirannya tidak sejajar. Kita masuk pada jenis-jenis viskositas. Di sini ada 2 jenis viskositas. Yang pertama itu viskositas kinematik. Apa itu viskositas kinematik? Jadi, viskositas kinematik itu merupakan viskositas yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dan itu ada rumusnya, di mana rumusnya itu adalah μk sama dengan 26 dikali 10 pangkat minus 4 dikali T dikurang 1,1775 dibagi T. Dan viskositas yang kedua adalah viskositas dinamik, yang artinya viskositas yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi ini kebalikan dari viskositas kinematik tadi ya, dengan rumus mu D sama dengan mu K dikali Sg. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Yohana. Untuk slide yang ke-8,
akan dibacakan oleh teman kami Wisnu Angga Prayuda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan hukum Stokes. Jika sebuah benda berbentuk bola atau kelereng jatuh bebas dalam suatu fluida kental, kecepatannya akan bertambah karena pengaruh gaya gravitasi bumi hingga mencapai suatu kecepatan terbesar yang tetap. Kecepatan terbesar yang tetap ini dinamakan kecepatan terminal. Pada saat kecepatan terminal tercapai, berlaku keadaan sigma F sama dengan 0. Rumusnya yaitu Fs sama dengan 6 VR eta V. Keterangan rumusnya, Fs adalah gaya gesek, yang satuannya adalah N atau Newton. R adalah jari-jari benda, satuannya adalah meter. V adalah kecepatan jatuh dalam fluida, satuannya meter per sekon. Selanjutnya yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Rumusnya yaitu P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH sama dengan tetap. Keterangannya yaitu P sama dengan tekanan fluida, V adalah kecepatan fluida mengalir, H adalah selisih ketinggian penampang. Selanjutnya yaitu beberapa tipe viskometer. Yang pertama adalah yang paling sebelah kiri, yaitu viskometer Oswald. Sebelahnya yaitu viskometer Hopler. Yang ketiga viskometer Cone and Plate. Yang terakhir adalah viskometer Cup and Bob. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oh, terima kasih. Selanjutnya beberapa tipe viskometer. Yang pertama itu viskometer Oswald. Viskometer Oswald digunakan untuk menentukan laju aliran kuat kapiler. Pada viskometer Oswald, yang diukur adalah waktu yang diperlukan oleh sejumlah cairan tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan itu sendiri. Cara kerja viskometer Oswald ini, 1. Sebelum digunakan, viskometer hendaknya dibersihkan terlebih dahulu. 2. Letakkan viskometer pada posisi vertikal. 3. Pipet cairan yang akan ditentukan kekentalannya dimasukkan ke dalam reservoir sampai melewati garis reservoirnya atau kira-kira setengahnya. 4. Biarkan viskometer beberapa menit dalam termostat untuk menyeimbangkan atau mencapai suhu yang dikehendaki. 5. Cairan dihisap melalui pipa B sampai melewati garis M reservoirnya. 6. Cairan dibiarkan turun sampai garis N. Yang ketujuh, catat waktu yang dibutuhkan cairan untuk mengalir dari garis M ke N. Yang kedua, yaitu viskometer Hopler. Viskometer Hopler. Pada viskometer Hopler yang diukur waktu yang dibutuhkan oleh sebuah bola untuk melewati cairan pada jarak atau tinggi tertentu. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca karena gaya gravitasi benda yang jatuh melalui medium yang berviskositas dengan kecepatan yang besar sampai pada kecepatannya yang maksimum. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga respiro sampel. Baik, yang ketiga, viskometer cone and plate. Viskometer cone and plate adalah alat ukur kekentalan yang memberikan peneliti suatu instrumen yang canggih untuk menentukan secara rutin viskositas absolut cairan dalam volume sampai sampel kecil. Cone dan plate memberikan presisi yang diperlukan untuk pengembangan data reologi lengkap. Ada beberapa hal yang mempengaruhi akurasi dari alat ini. Misalnya, 1. Dipakai pada cone dan plate. Yang kedua, ukuran sampel. 3. Waktu yang dibutuhkan untuk memungkinkan sampel untuk menstabilkan pada pelat sebelum terbaca. 4. Kebersihan kerucut dan plat.
5. Jenis bahan, tinggi atau rendah viskositas, ukuran partikel. 6. Pekon. Pekon rentang yang lebih rendah memberikan akurasi yang lebih tinggi. Yang keempat, viskometer cup and bob. Prinsip kerjanya, sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup, di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Kelemahan viskometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi ini menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini disebut aliran sumbat. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada teman kami, Alis. Oke, terima kasih Pak Moderator. Saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas minyak. Nomor 1, faktor yang mempengaruhi ada suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik, maka viskositas akan turun dan sebaliknya begitu sebaliknya. Nomor 2, konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula. Nomor 3, berat molekul. Viskositas berbanding lurus dengan berat molekul. Nomor 4, tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka semakin besar viskositas suatu cairan. Nomor 5, ada jenis fluida. Cairan mempunyai viskositas lebih besar daripada gas. Teknik-teknik pengukuran viskositas ada 5. Secara garis besar dapat digolongkan. Nomor 1, ada falling ball viskometer, yaitu mendapatkan nilai viskositas dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan oleh suatu bola jatuh melalui sampul pada jarak tertentu. Nomor 2, ada cup type viskometer, itu mendapatkan nilai viskositas dengan mengukur waktu yang diperlukan oleh suatu sampel yang mengalir pada suatu celah sempit atau orifice. Nomor 3, ada vibroviskometer, mendapatkan nilai viskositas dengan cara mengendalikan amplitudo sebuah pelat sensor yang dicelupkan ke dalam sampel dan mengukur arus listrik yang diperlukan untuk menggerakkan sensor tersebut. 4, ada capillary tube viskometer, mendapatkan nilai viskositas dengan cara membiarkan ujung mengalir dalam sebuah pipa kapiler dan mengukur beda tekanan di kedua ujung kapiler tersebut. Nomor 5, ada rotational viskometer, mendapatkan nilai viskositas dengan mengukur gaya puntir sebuah rotor silinder atau spindle yang dicelupkan ke dalam sampel. Penerapan viskositas dalam sehari-hari, seperti yang kita tahu aplikasi teori dari viskositas, contohnya itu adalah pelumas mesin. Pelumas mesin ini biasanya kita kenal dengan nama oli. Oli yang dibutuhkan tiap-tiap mesin kendaraan berbeda dengan setiap tipe mesin kendaraan membutuhkan kekentalan yang berbeda-beda. Viskositas dari oli sangat diperhitungkan untuk meminimalisir gaya gesek yang ditimbulkan oleh mesin yang bergerak dan terkontak satu terhadap yang lain, sehingga mencegah terjadinya keausan. Pada permesinan, bagian yang paling sering bergesekan adalah piston. Ada banyak bagian lain namun gesekannya tak sebesar yang dalam piston. Disinilah kegunaan oli. Oli memisahkan kedua permukaan yang berhubungan sehingga gesekan pada piston diperkecil. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman kami Alicia. Inilah hasil presentasi dari kami kelompok 3.